Nestlist YouTube channel. Jadi, perkenalkan, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Missy Angelita. Saya merupakan peserta intern bisnis analis di PT Arselis Tentara Indonesia. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan ILM dengan topik thrifting yang berjudul Perjalanan Thrifting di Indonesia yang mencangkup sejarah, budaya, dan juga tren. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik ILM pada pagi hari ini, saya mau bahas dulu nih, apa itu pengertian dari thrifting. Nah, jadi thrifting sendiri ini merupakan kegiatan berbelanja produk bekas yang mana harganya itu lebih murah dari produk-produk lainnya sehingga dianggap produk thrifting itu lebih hemat oleh masyarakat. Jadi kegiatan thrifting ini juga melibatkan pembelian produk yang mencakup produk lokal maupun impor seperti pakaian, elektronik, dan barang antik. Oke, jadi ada 3 istilah dalam thrifting nih yang harus diketahui. Karena kalau misalnya dilihat secara sekilas atau didengar secara sekilas, ini sebenarnya mirip-mirip. Tapi mereka ini sebenarnya punya arti yang berbeda. Jadi kalau thrift itu merupakan barang bekas atau second hand yang masih dalam kondisi layak untuk dipakai, namun biasanya kondisinya itu nggak 100% mulus, karena bagaimanapun thrift itu merupakan barang bekas. Nah, kalau misalnya thrifting itu merupakan kegiatan berburu atau hunting barang-barang thrift. Kegiatan ini semakin populer, semakin hari semakin populer. Nah, kalau untuk thrift shop ini lebih ke tokonya atau tempat yang menjual barang-barang thrift itu. Contohnya seperti di pasar ataupun kalau yang sekarang kita sering lihat kayak ada live stream di Shopee ataupun TikTok gitu. Selanjutnya, thrifting itu ada perbedaan dengan pre-love. Mungkin pre-love kita sering dengar kali ya, kayak influencer atau selebgram yang suka jual barang-barang pakaian yang sering barang-barang yang bekas dia pakai. Nah, jadi thrifting sama pre-love ini memiliki perbedaan. Kalau thrifting itu merupakan barang bekas yang sudah dipakai cukup lama. Kalau misalnya di pre-love itu barang yang dijual biasanya tuh bisa dibilang masih baru atau baru dipakai beberapa kali saja gitu. Jadi mereka baru pakai beberapa kali terus dijual oleh pemakainya itu. Terus kalau misalnya thrifting, dia itu bertemakan vintage dengan era 90-an. Kalau misalnya pre-love ini biasanya sih tergolong pakaian yang dari brand-brand ternama ataupun dari butik-butik gitu. Nah, kalau misalnya thrift itu karena dia barang bekas dan juga mungkin dari barang-barang udah lama kali ya. Jadi harga thrift itu biasanya relatif lebih murah, sedangkan kalau pre-love dia relatif lebih mahal. Nah, kalau misalnya dari sejarah thrifting sendiri ini dikutip dari The Brief History of Thrifting pada tahun 2019, awal mulanya itu berawal dari revolusi industri pada tahun 1760 sampai dengan tahun 1840, di mana pada revolusi industri ini terjadi perubahan pemikiran bahwa pakaian itu merupakan barang sekali pakai, sehingga pakaian bekas itu kian meningkat semakin harinya. Nah, kemudian keadaan itu berbalik pada tahun 1920 di mana terjadi krisis ekonomi di Amerika yang mengakibatkan banyak orang itu tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka itu membeli baju melalui thrift shop. Terus yang ketiga itu karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1920, barang-barang pakaian bekas itu kan jadi menumpuk. Nah, sehingga pada tahun 1990, thrifting ini berubah menjadi fashion. Karena adanya perkembangan internet ini juga menjadi salah satu faktor kenapa thrifting itu menjadi salah satu tren pada tahun tersebut. Contohnya melalui eBay ataupun Craigslist. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2000, di mana setelah thrifting ini dipopulerkan oleh platform-platform online, maka pada tahun 2000 ini thrifting menjadi sebuah industri baru, di mana thrifting itu membentuk sebuah industri yang banyak digemari oleh masyarakat. Kalau untuk budaya thrifting di Indonesia sendiri itu
dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi dan juga faktor tren. Kalau faktor ekonomi sendiri, karena awal mulanya thrifting itu merupakan kegiatan berburu pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia, memiliki harga yang lebih murah dibandingkan barang baru, maka menyebabkan adanya dorongan faktor ekonomi yang membuat masyarakat dari kalangan ekonomi rendah memilih untuk membeli pakaian bekas, sehingga pakaian bekas ini bergeser menjadi sebuah tren. Nah, dari tren inilah jadi nggak cuma dari masyarakat kalangan bawah aja, tapi juga kalau sekarang itu ada masyarakat dari kalangan atas yang juga ikut melakukan kegiatan thrifting ini. Salah satu alasannya itu karena modelnya dari barang-barang thrifting itu unik kali ya, karena kan thrifting itu bertemakan pakaian produk-produk ataupun pakaian dari tahun 90-an. Nah, jadi mungkin dinilai oleh masyarakat itu merupakan sesuatu hal yang unik dan juga memiliki gaya yang tersendiri. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan barang yang berkualitas, bermerek, unik, ataupun stylish dengan harga yang lebih murah. Nah, ini ada beberapa rekomendasi thrifting di Indonesia. Yang pertama itu ada di Pasar Senen, di mana Pasar Senen ini merupakan salah satu pusat thrifting di Jakarta. Nah, dia tuh ada di lantai 2, blok 3. Biasanya sih barang-barang yang dijual untuk di Pasar Senen ini dimulai dari pakaian, topi, tas, sepatu, dan sebagian besar barang tersebut diimpor dari Korea Selatan dan juga Jepang dengan harga rata-rata itu di atas ataupun setara dengan 20.000. Selanjutnya itu Pasar Santa. Nah, kalau di Pasar Santa ini barang-barang yang dijual itu biasanya bertema retro seperti pakaian, aksesoris, ataupun barang antik. Dia itu adanya di lantai 2 untuk barang-barang thrift. Kalau yang terakhir itu ada di Pasar Baru. Nah, kalau di Pasar Baru ini barang-barang yang dijual itu mulai dari pakaian casual hingga formal. Biasanya juga barang-barang impor dari Korea, Jepang, dan juga Amerika. Tapi harganya itu rata-rata 35.000 per item. Selanjutnya ada juga tips and trick dalam thrifting. Yang pertama, kita cari tahu dulu nih tentang barang apa yang mau kita beli. Setelah kita tahu, maka kita dapat melakukan riset tempat. Contohnya kayak kita tahu nih mau beli misalnya barang pakaian. Nah, setelah itu kita baru tahu nih, misalnya pakaian itu kan tadi ada di Pasar Senen dan juga Pasar Baru. Jadi kita bisa pilih nih kira-kira lebih prefer kemana. Jadi kita bisa tahu. Mungkin bisa cari-cari review dari TikTok ataupun dari Google gitu ya. Kira-kira tempat mana yang lebih sesuai sama yang barang kita mau beli. Terus selanjutnya kita juga bisa pakai pakaian yang santai saat berbelanja. Karena yang pertama itu kalau misalkan kita pakai pakaian yang santai, itu memudahkan kita untuk mencari barang. Dan juga memudahkan kita untuk tawar-menawar. Itu biasanya orang bilang gitu sih, kalau misalnya kita pakai pakaian santai gitu kayak lebih gampang untuk menawar di tempat-tempat thrifting. Terus setelah kita cari barang yang mau kita beli, kita harus cek dulu nih kualitas dari produk yang mau kita beli. Karena kan thrift itu merupakan barang-barang bekas, jadi kita harus lihat juga nih kira-kira ada defeknya atau gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kita lakukan riset dulu nih, kira-kira harga pasarnya sesuai nggak ya dengan produk yang akan kita beli. Kalau misalnya sesuai, kalau misalnya tidak sesuai, kita bisa nih melakukan tawar-menawar dengan sellernya. Selanjutnya, kalau misalkan kita sudah membeli, jangan lupa pakaiannya itu harus dicuci, karena biasanya kalau pakai pakaian thrifting itu, kalau misalnya langsung dipakai itu kotor, jadi setidaknya harus dicuci ataupun direndam dulu di air hangat, dan baru dicuci. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari topik ILM pada hari ini, dengan berpartisipasi dalam tren thrifting, masyarakat itu ikut dalam berkontribusi pada sustainable living, dengan mengurangi pemborosan dan mendukung kelestarian lingkungan. Melalui tren ini, barang bekas tidak lagi menjadi konotasi yang jelek, di mana tren ini tidak hanya menjadi pop culture, tapi juga menjadi seni dalam memilih barang, memberikan kebanggaan tersendiri, dan turut mempengaruhi bisnis fashion di Indonesia. Sekian. Terima kasih.
Ya, pagi semuanya. Terima kasih Michelle atas materinya mengenai thrifting. Aku sendiri baru tahu artinya thrift. Sekarang aku juga jadi penasaran sih datang ke thrift shop mau lihat dalamnya ada apa aja, barang-barang apa yang dijual. Terima kasih Michelle. Sama ya, juga ini juga baru tahu terkait dengan thrifting itu apa juga. Jadi mungkin dari Michelle sendiri udah pernah coba lakukan thrifting shop ini juga nggak ya? Kalau dari aku sendiri sih udah, makanya tadi aku ada kasih beberapa rekomendasi 3 tempat, itu tiga-tiganya aku udah pernah datengin gitu. Jadi aku udah lihat sendiri juga sih kira-kira di tempat itu mereka ada jualnya apa gitu, spesialisasinya apa. Kalau misalnya tadi kan di Pasar Senen ada pakaian, di Pasar Baru juga ada pakaian. Kalau misalnya kita carinya yang kayak pakaian-pakaian retro itu mungkin ada di Pasar Santa ya tadi gitu. Oke, pagi semuanya, pagi Michelle. Pagi Ya, Kak. sepertinya unik ya pagi ini, nggak kepikiran tiba-tiba ngebahas thrifting. Nah, sebenarnya thrifting ini kan masih, kalau yang saya tangkap ya, masih sedikit kontroversial, karena plus minus. Di satu sisi, baik karena sama aja kayak kita nge-recycle baju yang sebenarnya masih layak, sehingga kita bisa menghemat sumber daya, nggak perlu lah untuk memproduksi sebuah baju gitu kan. Nah, tapi di satu sisi kayaknya kemarin sempat heboh di tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, yang pada dibakar-bakarin tuh karena ternyata thrifting ini bisa mematikan industri pakaian yang kita punya lokal. Nah, menurut kamu misal mungkin pro kontra dari thrifting ini apa ya? Itu aja mungkin. Pengen tahu dari point of view kamu. Thank you. Kalau menurut aku sendiri ya, ini kalau dari aku sendiri sih kalau misalnya thrifting sebenarnya menurut aku ada bagusnya karena kan banyak tuh ya pakaian-pakaian yang menumpuk ya daripada jadi sampah bisa kita gunakan untuk menjadi ladang bisnis lagi gitu kan. Salah satu bisnis yang mungkin populer sekarang itu salah satunya adalah thrifting gitu menurut aku. Nah, kalau misalnya untuk pro kontranya sendiri, menurut aku sih mungkin ada ya pendapat dari masyarakat yang kayak ngatain kalau misalnya thrifting itu bikin usaha-usaha lainnya jadi tutup atau bangkrut gitu ya. Jadi masyarakat tuh jadi lebih suka beli thrift karena lebih murah gitu. Tapi menurut aku sebenarnya enggak juga sih, karena kan kalau kita lihat dari kualitasnya kan juga beda. Kalau thrift nggak 100% itu mulus. Kalau misalnya barang-barang baru atau kita beli dari butik-butik ternama atau brand-brand ternama, itu kan beda. Jadi menurut aku nggak bisa sih dibandingin gitu. Karena kadang-kadang kayak kita, misalnya ada satu acara nih, kita butuh pakaian. Kayak yang nggak kita sering pakai gitu. Nah, jadi menurut aku kalau yang kayak gitu, better kita beli dari thrift gitu. Misalkan kalau ada, misalnya kayak kebaya kan kalau misalkan kebaya mungkin beberapa orang itu jarang pakai ya, mungkin 1-2 kali pakai habis itu enggak. Nah, menurut aku itu kayak sayang kalau misalkan kita harus beli baru. Jadi kadang kalau di situasi kayak gitu aku lebih prefer untuk beli barang-barang dari thrift kayak gitu sih Kak. Oke, sip. Mungkin lebih ke itu sebenarnya balik lagi pilihan ya. Cuma yang penting kita bijak aja. Misalkan pastiin kayak double ketika ngebersihinnya, lebih hati-hati dan sebagainya sebelum digunakan. Oke, thank you dari aku, mungkin itu aja. Thank you Michelle. Oke, thank you Kak.